Oke. Sudah berapa ini yang 39 yang masuk. Kita tunggu 2 menit lagi. Tanya. Ini sudah ada banyak Mas yang bertanya nih. Iya, saya sudah lihat itu. Pertanyaannya Mbak Titi Rahayu. Mic-nya Mas Joko coba dites. Sepertinya. Bentar. Oke, halo. Oh. Halo. Ya, kenceng ya. Oke, teman-teman, kita langsung mulai sesi pertanyaan ya, Mas Joko ya, bertahap karena waktunya 40 menit. Teman-teman nanti yang namanya saya sebutkan boleh langsung bertanya dan langsung ini masih terdengar suara-suara ya? Suara saya. Oke. Oke, kita langsung ke Bu Wiwin. Bu Wiwin bisa dengar suara saya, Bu? Bu Wiwin Susanti. Iya, bisa, Bu. Oke, Bu Wiwin silakan bertanya. Pertanyaannya singkat, jelas, dan langsung pada intinya. Silakan, Bu. Ya, kalau saya lebih ingin tahu, Pak Joko, bagaimana caranya menyampaikan yang lebih efektif kepada orang tua ketika anaknya memiliki suatu permasalahan atau kekurangan, karena cenderung orang tua itu tidak mau mengakuinya. Kebanyakan seperti itu yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus, Win. Ini penting ya, karena ini problem ini. Pertama berarti guru harus punya kompetensi bagaimana berkomunikasi yang baik sama orang tua. Oke. Kedua, pahami bahwa orang tua itu punya masalah. Sehingga kalau mereka punya masalah, jangan ditambahin masalah. Mungkin bagi kita tidak bermasalah, hanya menyampaikan. Jadi kehati-hatian ini penting, karena prinsipnya kita mau membantu mereka, bukan mau menambahin masalah. Oke? Kita sangat tidak respect kalau ada guru mengatakan, oh itu orang tuanya susah nih, nggak perlu. Kenapa? Karena kita tugas membantu. Pertama yang harus Ibu lakukan, paling penting adalah Ibu lebih baik menyampaikan hal-hal apa yang bisa diamati secara bersama daripada Ibu menyebutkan anak autis. Misalnya gini, kalau anaknya itu Ibu amatin suka jalan di kelas dibanding anak-anak yang lain dia hanya jalan-jalan terus, kemudian Ibu mengatakan itu kepada orang tuanya. Setelah 1 minggu atau 2 minggu, Bapak Ibu putranya kok di kelas belum bisa duduk tenang. Daripada Ibu mengatakan autis. Bapak, Ibu, anaknya belum mau berbicara. Jangan ngomong tidak bisa berbicara. Kalau tidak bisa berbicara, itu opini. Tahu nggak maksud saya? Tapi kalau belum mau bicara, itu fakta. Karena dia belum mau berbicara. Setelah nanti Bapak, Ibu, putranya kok ini belum mau memegang pensil. Jangan tidak bisa menulis. Belum mau megang pensil. Tidak mau duduk berlama-lama. Daripada Ibu mengatakan anaknya hiperaktif, ya orang tuanya marah Bu kalau mengatakan hiperaktif. Karena terminologinya itu berbeda. Nah, kalau Ibu mengatakan itu orang tuanya tidak bisa mengelak Bu. Kan nggak mungkin anaknya nggak memegang pensil di rumah mau memegang pensil. Nah, berarti butuh ketemu untuk menyamakan persepsi. Anaknya belum mau mengucapkan loh Bu, kalau saya minta ini ada binatang ga, anaknya menjawab gajah, tapi anak Ibu tidak merespon sama sekali. Enggak, dia bisa ngomong, itu nggak mungkin terjadi. Jadi, itu aja Bu yang bisa saya jawab. Jadi, lebih baik sebutkan apa yang sebenarnya terjadi kepada anak itu yang bisa diamati. Oke, baik Bapak, itu, terima kasih. Oke, siap. Ini ada pertanyaan kedua dari Bu Dada Fuada. Karena pertanyaannya banyak ini Mas, saya bacakan aja boleh ya?
apakah ada instrumen bagi guru PAUD agar tidak salah langkah ketika mendeteksi apakah dia autism atau ada kelainan lain gitu, Mas? Silakan. Instrumennya itu ada, tetapi itu tidak digunakan untuk menjustifikasi, Bu. Karena guru PAUD, guru itu tidak boleh memberikan label atau mendiagnosis pada anak tertentu. Itu bukan tugas guru, bukan tugas saya pun juga nggak bisa. Tapi menginformasikan gejala hambatannya itu diwajibkan. Karena itu bermanfaat untuk bagaimana guru nanti mendesain pembelajarannya setelah mengetahui kondisi anak. Itu aja, nggak apa-apa. Kalau ada instrumennya pakai aja. Tapi saran saya tidak didiagnosis. Diduga sebagai punya hambatan dalam perkembangan seperti anak autis ya nggak apa-apa. Tapi jangan ibu sekali-kali mendiagnosis sebuah lembar mengatakan bahwa dengan mentandai anaknya autis, jangan. Mendingan setelah mengetahui gejala-gejalanya didorong orang tua untuk datang ke psikolog atau dokter untuk meminta diagnosis itu. Tetapi ketika ada orang tua yang secara ekonomikal atau daerah tidak mampu atau daerah yang tidak punya akses psikolog atau dokter, lebih baik ibu tidak menyarankan itu. Mendingan ibu melihat apa yang terjadi pada anak itu. Oke, sip. Oke, cukup jelas, Mas. Berikutnya ini dari Bu Siti Zulaiha. Anak autis itu bisa sembuh nggak, Mas, sebenarnya? Kemudian ada macam-macam tingkatan nggak untuk autis itu? Itu pertanyaannya. Oke, pertanyaan Bu Zulaiha, pertanyaannya tidak tepat. Sekali lagi, anak autis itu bukan sebuah penyakit. Kalau pertanyaannya bisa sembuh atau tidak, itu terkait dengan penyakit. Tetapi apakah anak autis itu bisa berkembang menjadi lebih baik? Itu iya. Karena dia gangguan perkembangan. Dia butuh, orang ada yang butuh waktu 1 bulan untuk bisa mengerti, tapi bisa jadi ada yang butuh 1 tahun. Ada anak yang bisa mengerti butuh waktu 2 minggu, tapi ada anak yang butuh 1 tahun. Hanya butuh waktu dan perkembangan yang berbeda. Tingkatannya ya tidak ada ya, tetapi kalau dulu ada namanya sebut saja tingkatannya ya ada yang kemampuannya sangat complicated, hambatannya sangat kompleks, hingga hambatan yang sangat ringan. Itu ada. Oke, sip. Cukup jelas ya 3 pertanyaan sudah, Mas. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Bu Indah Arni. Mungkin biar bisa gantian. Ada Bu Indah Arni bisa dengar suara saya? Beliau ingin bertanya sendiri, Bu Indah Arni. Siap, Bu. Oke, silakan. Silakan, Bu, bertanya. Iya. Terima kasih, Pak Joko. Apakah langsung saja ya? Apakah ada ciri fisik? Kemudian di tempat kami memang ada seperti perilaku-perilaku dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan, memang anaknya seperti itu, tetapi anaknya itu lebih pede untuk ditemani ibunya. Cuman kami sudah berusaha dengan orang tuanya, ya sedikit-sedikit paling tidak untuk ya meninggalkan si anaknya agar bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Apakah yang kami lakukan itu sudah benar atau belum? Terima kasih, Pak Joko. Oke, siap. Silakan, Mas. Pertama, ciri fisik itu secara fisik tidak ada, Bu. Misalnya anak autis itu kakinya pendek, jempolnya ini itu tidak ada. Saya sampai saat ini tidak pernah tahu. Meskipun ada yang meriset itu, tapi setahu saya tidak. Seperti tidak ada, seperti anak Down syndrome misalnya. Itu tidak ada. Tetapi secara fisik dalam konteks adalah kemampuan koordinasinya, kemampuan vestibular sistemnya, ini butuh lain waktu aja. Ini ada, hand coordination itu punya problem fungsinya lebih pada itu. Kemudian yang kedua terkait dengan ini ya, saya ini terkait cara menanganinya ya. Oh ya, saran saya yang paling gampang adalah anak ini sebenarnya semua anak sebenarnya, Bu. Semua anak-anak itu butuh waktu untuk ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi kalau di PAUD ada anak yang masih ditemani orang tua, kita tidak bisa mengatakan dengan mudah, apa tinggal aja, nggak bisa. Apalagi untuk anak autis. Karena pada usia itu orang yang pergi itu ibarat anak itu membayangkannya anak itu tidak orang tuanya akan kembali lagi. Nah, itu butuh kematangan. Ada anak yang sudah tahu kalau orang tuanya pergi, oh, datang lagi itu ternyata orang tua saya. Nah, ada yang banyak anak yang harusnya ketika usia tertentu, usia 4 tahun, 5 tahun sudah bisa itu.
Tapi anak autism bisa jadi dia butuh waktu yang lama, tidak semata-mata seperti itu. Itu banyak, Bu. Bukan hanya karena dia sebagai orang tua, tapi dia butuh sensitivitas terhadap lingkungan, terhadap orang lain, suara, terhadap gerak, terhadap visual, itu problem besar bagi anak itu. Maka cara ibu itu sudah benar, pelan-pelan, kita tidak bisa memaksakan. Bagaimana pelan-pelan, ibu belum bisa menggantikan posisi orang tua. Itu tidak mudah, Bu. Apapun alasannya, maka saya sebenarnya orang yang tidak terlalu setuju kalau ada anak usia dini itu di boarding house-kan. Karena tidak ada sejarahnya orang tua itu bisa digantikan oleh siapapun. Maka pada anak autistik agak ekstrim. Saya pernah membantu anak begini bisa butuh waktu 2 tahun, Bu. Setahun, lama. Dia duduk, temenin terus, nanti orang tuanya berdiri, guru masuk, anaknya khawatir, nggak jadi. Terus sampai orang tuanya kelihatan di jendela, anaknya belajar melihat ibunya, memastikan bahwa ibunya masih ada di sana. Itu tidak mudah, maka pelan-pelan lah. Lain waktu belajar tentang problem sensorik pada anak, itu butuh 4 SKS. Oke. Luar biasa, Mas. 4 SKS ya. Teman-teman, ada pertanyaan berikutnya nih yang cukup menarik. Kalau ada anak yang autis, kemudian dia juga hiperaktif, bagaimana cara yang tepat, Mas, untuk menangani anak tersebut? Oke. Bagaimana anak autis itu, saya ralat mungkin sebutannya anaknya aktif gitu aja. Ya, okay. Hiperaktif itu terminologinya berbeda lagi itu anak autis, oke? Bagaimana kalau anak autis yang disertai dengan kondisi perilaku yang sangat aktif, suka bergerak di dalam kelas? Prinsipnya saya hanya memberitahu anak ini tidak bisa dihentikan Bu aktivitasnya. Nah, biasanya guru PAUD akan kebanyakan tidak hanya guru PAUD, mau guru, mau orang tua, guru SLB, guru SD, itu anaknya kemudian diminta dalam tanda petik dipaksa untuk duduk, untuk tenang. Oh iya, anaknya pasti tenang. Tetapi sebenarnya dalam prosesnya dia tenang, dia kalau duduk seperti ini, Bu. Dia tetap melakukan hal yang sama. Sebenarnya itu tidak bisa dihentikan. Cara yang terbaik sebenarnya adalah dia harus difasilitasi geraknya. Nah, untuk menjawab itu rentetannya banyak. Saya tidak bisa langsung memberi jawaban, karena di balik itu sebenarnya Ibu perlu tahu konsep apa sebenarnya tentang sensory processing disorder, SPD ya. Ini biasanya tulisannya Miller. Saya praktek membantu anak-anak tentang problem sensor ini udah lama ya, tahun 97 sampai sekarang. Jadi problem ini harus difasilitasi. Tidak boleh guru memaksakan kalaupun dipaksakan pada aspek ini dia tetap bergerak karena dia butuh gerak. Gitu. Guru bakal diajarin sangat bagus karena dengan cara mengetahui how to interact children with autism dengan problem activity vestibular system ini sangat tepat. Cuma sayangnya tidak banyak PAUD yang punya fasilitas, bukan. Saya mau mengatakan sudah punya fasilitas tetapi tidak tahu keilmuannya untuk menggunakan itu untuk membantu anak-anak dengan problem. Lain waktu aja. Oke, lain waktu kita langsung meet up ya Mas ya. Ketemu semuanya gitu. Jadi karena Bu Nurul, saya mau kasih bawain, kalau sudah praktis penanganan itu tidak bisa hanya teori. Ya. Ibu harus praktik beneran. Syukur-syukur satu kecamatan apa itu misalnya beberapa PAUD gitu langsung praktek. Teori sebentar langsung praktek. Itu penting. Oke, berapa hari Mas dibutuhkan waktunya? Kalau misalnya mau meet up, pelatihan meet up? Ya lama. Saya dari tahun 97. Bukan waktu pelatihannya. Iya, pelatihannya sih sebentar, tapi untuk ya paling 2 hari, 3 hari, 2 hari cukup, tapi habis itu berpendampingan terus. Oke, siap. 2 hari ya, kita note ya, kita akan catat nanti teman-teman, jika corona sudah pergi, kita akan meet up dengan Mas Joko. Oke. Berikutnya ini ada dari Bu Anisah nih. Bu Anisah menanyakan hal yang sangat menarik juga. Makanan apa sih yang harus dihindari untuk anak ABK, Mas? Kemudian bolehkah anak ABK itu disatukan kelasnya dengan anak-anak yang normal? Begitu, Mas, pertanyaannya. Oke.
Pertama, saya merespon pertanyaan tentang kata normal. Lebih baik guru-guru PAUD menghindari atau membuang jauh-jauh, menghapus kata normal. Mungkin pertanyaannya bisa diubah bagaimana anak autis dengan anak-anak pada umumnya. Kalau menyebutkan normal, apakah Ibu normal? Ibu yakin itu normal? Normal itu ABK gitu maksudnya? Artinya sebenarnya terminologinya adalah anak itu berbeda dibanding anak-anak pada umumnya. Itu lebih tepat. Tadi pertanyaan kan makanan. Ya sebenarnya saran saya bagi ke dokter untuk memastikan apakah dia butuh makanan yang berbeda. Kedua, kalau tidak punya cukup uang untuk pergi ke dokter atau tidak ada dokter yang di daerahnya, lebih baik Anda bisa secara manual. Jenis diamatin, jenis makanan apa. Misalnya pagi ini makan bakpao. Apakah ada dampak yang signifikan terhadap perubahan perilakunya? Makan jagung, apakah ada perubahan? Dicatat. Nanti Bapak Ibu ketahuan. Loh, anakku kalau makan ini kok perilakunya jadi begini ya? Ya besok jangan dikasih. Bukan jenis makanannya, tapi kandungan makanan itu yang perlu dipikirkan. Kedua, pertanyaan terkait apakah dia perlu bergabung atau dipisahkan ya Bu Nurul? Apakah dia bisa disatukan dengan anak-anak yang normal dalam tanda kutip? Anak autis atau ABK itu? Disatukan dengan anak-anak pada umumnya? Ya, di kelas. Nah, di kelas ya memungkinkan sekali. Ya, lain waktu Anda harus belajar tentang pendidikan inclusion. Apa pendidikan inclusion atau lebih spesifik guru itu tentang classroom management in setting inclusive setting. Nah, bagaimana cara mengajar manajemen pengelolaan kelas dalam setting anak-anak yang beragam, termasuk di dalamnya ada anak autisme. Itu sangat memungkinkan. Itu masalahnya bukan apakah anaknya bisa, apakah guru, bagaimana kalau pertanyaan saya balik, apakah guru bisa mengajar dalam kelas dengan anak-anak yang beragam? Karena sepertinya tidak fair anak-anak kita yang dipersalahkan, tapi bagaimana, apakah guru memungkinkan bisa mengajar dalam kelas dengan anak-anak yang beragam? Tidak perlu dijawab, berarti guru punya tantangan. Terima kasih. Oke, yang terakhir tadi saya garis bawahi, Mas, banyak sekali guru PAUD yang memang tidak paham sama sekali tentang how to handle anak ABK atau anak autis atau apalah istilahnya. Nah, sebenarnya apakah ada persyaratan khusus gitu, Mas? Ketika anak itu masuk ke kelas, ke sekolah kita, itu kan hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan ilmu dari guru itu terbatas. Nah, untuk screening pertama itu sebenarnya apa yang harus dilakukan, Mas? Ini pertanyaan tambahan. Screening ke anaknya ya tidak perlu sebenarnya. Justru yang perlu diidentifikasi adalah kebutuhan guru, kebutuhan kompetensi apa yang perlu diberikan kepada guru. Kalau Anda men-screening anak, berarti akan banyak anak yang tidak bisa mengakses pendidikan di PAUD. Kedua, lebih baik men-screening guru itu butuh apa aja. Nah, ini tugasnya lembaga. Dalam konteks ini sebenarnya negara yang punya kewajiban untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD. Maka di daerah, di kota, kabupaten itu penting. Titik anggaran itu harus diberikan supaya guru secara periodik mendapat asupan peningkatan kompetensi. Kalau enggak, ya mohon maaf, guru PAUD tidak akan bisa membantu banyak anak-anak yang ada di sekitar kita. Sip, oke, sudah cukup jelas. Ini berikutnya nih ada Bu Palupi Shanti Wandasari. Bisa dengar suara saya, Bu? Bu Palupi? Kalau bisa, Ibu silakan bertanya. Ibu dapat kesempatan untuk bertanya langsung. Bu Palupi Shanti, silakan. Anak usia dini cenderung seperti tidak memperhatikan kalau di kelas. Banyak pembelajaran yang kita kenal orang. Pertanyaan, buat anak autis kemampuannya sama enggak atau beda? Terima kasih. Oke, suaranya kecil, saya coba ulangi ya pertanyaannya, Mas ya. Bu Palupi, terima kasih, audionya bisa di-off-kan lagi, Bu. Suara Ibu sangat kecil tadi. Jadi anak usia dini
cenderung sepertinya tidak memperhatikan, tapi sebenarnya telinganya sangat peka sehingga pembelajaran masih dapat terserap dengan baik. Nah, bagaimana dengan anak usia dini yang autis, Mas? Gitu. Itu dua hal yang berbeda itu. Kalau tidak punya masalah, kemudian dia tidak memperhatikan peka, saya tidak yakin 100% dia tidak memperhatikan lalu dia bisa. Yang terjadi kebanyakan mungkin ada, tapi yang terjadi adalah dia tidak memperhatikan, sebenarnya di rumah dia udah tahu. Kemudian ibu tanya, bagaimana seseorang yang tidak memperhatikan kemudian ditanya, tadi ibu ngomong apa? Nggak bisa jawab dong. Tapi kalau pertanyaannya, gajah, burung makanannya apa? Mungkin tadi nggak mendengarkan, tapi pengetahuan tentang burung makan apa udah didapat di rumah. Itu pertama. Jadi mungkin banyak juga yang bisa, tetapi dengan pengetahuan yang sederhana, anak bisa melakukannya dengan baik. Tetapi banyak materi-materi atau subjek yang membutuhkan perhatian, tanpa perhatian dia pasti tidak bisa. Itu banyak. Oleh karena itu ya kita harus akui ada sebagian. Tapi bagian yang lainnya bukan karena pembelajarannya guru, memang anaknya sudah punya pengetahuan sebelumnya. Bagaimana dengan anak autis? Ya kalau dengan anak autis, dia tidak punya itu. Bisa jadi dia punya problem terkait dengan attention. Hal yang dia perlu perhatikan, anak autis kadang-kadang tidak mau memperhatikan. Tapi justru hal yang tidak terlalu penting diperhatikan, dia memperhatikan. Misalnya apa? Debu, bunyi kresek, plastik, dia kipas angin yang tidak penting malah dia perhatikan. Ini kalau yang agak problemnya lebih tinggi. Apalagi kalau ada anak autis yang minatnya terbatas. Karena anak autis punya problem pada minat terbatas. Dia akan menjadi dia akan menjadi lebih kompleks masalahnya ketika usianya naik, waktunya bertambah, tetapi dasar kesiapan belajarnya tidak meningkat, yaitu akan jumlah. Maka guru PAUD sebenarnya tidak memberikan materinya, tetapi bagaimana mempersiapkan anak untuk siap belajar. Itu lebih penting. Jadi perangkat-perangkat itu yang perlu dilakukan. Sip. Oke, sudah terjawab ya Mas. Berikutnya dari Bu Siti Julaiha, beliau menanyakan, saya pernah nih dapat aplikasi untuk mengetahui tumbuh kembang anak, autis atau tidak dia saat seminar. Nah, apakah itu bisa dipercaya 100% Mas untuk mendiagnosa si anak tersebut? Kalau Anda bukan seorang psikolog, seorang dokter, Anda nanti dilaporin ke polisi. Kalau Anda mendiagnosis. Dalam konteks ada lembar kertas tertulis. Oke? Bahwa berdasarkan ini anaknya autis, itu bisa dilaporkan. Mendingan ibu menyebutkan gejala-gejala itu, berdasarkan gejala ini diduga autis. Boleh itu menyampaikan. Tapi sebagai diagnosis, sepertinya nanti akan dipermasalahkan bidang psikolog. Kecuali ibu psikolog, tidak apa-apa. Oke, sangat kepentingan di sekolah. Untuk kepentingan di sekolah, identifikasi kepentingan data boleh, tetapi biasanya kalau sudah punya psikolog, kalau tidak punya psikolog, mendingan dituliskan diduga. Joko disimpulkan anak autis, diduga sebagai autis dalam kurung belum dilakukan pemeriksaan oleh psikolog. Harusnya ditulis gitu. Oke. Jadi susah ya, udah guru PAUD gajinya nggak seberapa, mendiagnosanya salah, dilaporkan polisi. Oke, artinya boleh melakukan semacam tulisan awal gitu ya Mas ya, rekomendasi atau laporan, tapi bukan mendiagnosa, itu ya jawabannya ya, karena kita bukan ahlinya. Oke, next question dari Bu Hamidah Fuad. Beliau mungkin pembelajarannya sudah pakai sentra nih Mas. Kemudian, apakah penilaian anak ABK atau anak yang autis atau yang lainnya disamakan atau berbeda dengan anak-anak yang lain? Tapi sebelumnya memang di sekolah tersebut sudah ada hasil asesmen dari pihak yang kompeten yang diberikan orang tuanya kepada lembaga. Begitu Mas. Oke. Saya sebentar agak mundur yang tadi satu kalimat, yang tadi yang tentang diagnosis. Jadi Bapak Ibu cukup menuliskan karakteristik yang ditemukan pada anak itu, lalu mendorong orang tua untuk melakukan pemeriksaan ke psikolog untuk mendapatkan label itu jika dibutuhkan. Nah itu. Saya kembali ke sentra. Di sentra
Kalau setiap sentra kemudian anak itu masuk ke sentra, pasti ada penilaiannya. Penilaian ini biasanya di sekolah-sekolah PAUD itu kan punya standar minimalnya kan. Pada anak-anak kebutuhan khusus, kita tidak punya standar sebenarnya. Esensinya tidak ada standar. Jadi sangat fleksibel bagaimana guru membuat penilaian itu. Based on faktual need dan ability dan kemampuannya anak. Itu penting. Main waktu kalau mau ini belajar, benar Bu, kalau mau belajar ini harusnya nanti dasar dari setelah ini, belajar asesmen, belajar membuat desain, membuat PPI, program pendidikan individualnya, membuat desain pembelajarannya seperti apa, sampai ke penilaian. Desain pembelajaran sentra, desain pembelajaran ini yang di dalamnya anak autis bisa terlibat, anak yang tunanetra bisa terlibat, anak yang belum bisa bicara terlibat, lalu penilaiannya seperti apa. Nah ini mestinya bisa diakomodasi, bisa dimodifikasi. Karena Bapak Ibu kalau menggunakan standar, saya seorang asesor, saya asesor PAUD. Kalau Bapak Ibu menggunakan standar penilaian di akhir, standar terakhir di penilaian itu di waktu di visitasi, itu pasti anak kita nggak bisa, anak-anak kami tidak bisa mengakses, pasti jatuhnya dia tidak mendapatkan hal yang terbaik, pasti dia tertinggal dibanding teman sebayanya. Maka fleksibilitas ini harus dipikirkan. Nah, bagaimana cara membuat fleksibilitas dalam sebuah penilaian? Nah, lain waktu kita akan bisa membuat perangkatnya dipraktekkan secara langsung. Sip, penawaran yang luar biasa ya. Pokoknya note ya, dicatat teman-teman. Nanti jika jadwalnya sudah ada dan kondisinya sudah stabil, nanti kita akan infokan ke WA masing-masing bahwa akan ada pelatihan tentang anak autism atau apalah, membuat asesmen dan sebagainya ya Mas Joko ya. Sehingga kita tidak melakukan malpraktek di sekolah kita. Gitu mungkin ya. Masih ada berapa nih? Banyak sekali pertanyaan dari Bu Neti Hendrayani. Beliau menanyakan tentang fenomena gadget sekarang ini, Mas. Anak-anak yang lebih suka pegang gadget, kalau kita ambil dia marah, tantrum, ngamuk, kemudian kalau tidak dapat dia cemas. Nah, apakah itu bisa digolongkan dengan anak autisme atau tidak? Tidak bisa. Udah, jawabannya tidak bisa. Oh, oke. Karena beda gitu ya? Karena beda? Beda. Terminologinya berbeda. Oke. Berarti jawabannya dengan jelas tidak. Oke. Tidaknya ada komanya atau titiknya ini, Mas? Ya, itu problem lain ya. Kalau anaknya bisa berkomunikasi kan bukan autis. Ma, aku minta itu dong, Ma. Ya, itu bukan autis. Dia hanya problem perilaku, salah pengasuhan orang tua. Oke, sekarang kalau dibalik Mas, orang tuanya pegang gadget aja, anaknya minta apa-apa, dia tantrum, orang tua juga bisa dikategorikan autis kalau gitu ya. Nggak bisa. Ya, itu orang tua yang tidak punya jiwa mendidik anak, tidak peduli. Oke. Kita ke pertanyaan, ini tinggal 10 menit lagi Mas, mau ada satu pertanyaan lagi kemudian di-close dengan tip dan trik dari Mas Joko ya. Saya bacakan satu pertanyaan lagi. Dari Timbul Ratmantiningrum, waduh ini orang Jawa bener ini, Timbul Rahmatiningrum, bisa dengar suara saya Ibu? Halo? Halo, ya. Bisa Ibu. Ya, silahkan bertanya. Ibu penanya terakhir yang saya panggil, silahkan. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Joko. Di sini saya mau menanyakan, ya, bahwa di TK kami itu ada anak yang sangat pendiam. Jadi dia memang sebenarnya sepertinya bisa ngomong, tetapi sangat pelan kalaupun dia ngomong. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa misalkan ini binatang ga, dia disuruh bilang jah gitu aja susah. Seperti itu. Nah, di sini Ibu Guru di TK kami ini merasa kebingungan bagaimana cara menangani anak yang seperti itu. Dengan catatan bahwa begini sebentar, ini dari wali muridnya, dari ibunya, katanya suatu saat kalau di rumah dia bisa teriak-teriak, begitu loh Bu maksudnya. Jadi ini
Ya, sudah paham maksudnya bagaimana penanganannya. Terima kasih Bapak Ya, Joko. thank you Ibu. Silakan Mas Joko, dimutkan ya Bu ya. Ya. Ya, kalau terkait penanganannya sebenarnya yang dimaksud Ibu tadi itu saya lebih suka mendingan Ibu pertama sebutkan masalah-masalah yang paling nyata, hambatan-hambatan nyata pada orang tuanya. Kedua, kalau menunggu istilahnya tadi orang tuanya bilang nanti suatu saat dia juga mau gitu. Tapi kan itu tidak predictable ya Bu, tidak bisa diprediksi dengan baik kan. Selanjutnya, bagaimana penanganannya ya tentu bisa banyak kalau desain di sekolahnya, apakah kolaboratifnya, anaknya dilibatkan dalam aktiviti, dia didekatkan pada teman-teman yang friendly sama dia siapa, jadi itu ke teman sebayanya, maka butuh keterampilan seorang guru nanti dalam proses asesmen ini Ibu. Kalau Ibu tidak bisa melakukan asesmen sampai detail, tahu benar gambaran anaknya, Ibu akan kesulitan untuk memberikan cara yang terbaik. Salah satu bukti yang sekarang Ibu sampaikan, karena menurut saya Ibu tidak mengenali anak dengan baik, belum lengkap. Sudah, tapi ternyata tidak cukup. Ibu sudah mencoba mengenai, tapi ternyata tidak cukup. Saya juga sering kali begitu. Maka disebutnya ada namanya dynamic assessment. Dynamic assessment itu Ibu harus terus melakukan pengenalan makin dalam kepada anak sehingga tahu mana yang sebenarnya perlu diberikan. Bahkan bisa jadi, mungkin bisa jadi setelah Anda mengenali benar, ya tidak perlu dia harus ngomong. Kenapa Ibu harus meminta dia ngomong aja? Tahu maksud saya? Jika setelah diketahui dengan pasti, ternyata memang dia saat ini belum bisa, belum mau mungkin. Sebaiknya Ibu punya program yang lain. Saya khawatirnya ilustrasinya seperti Ibu itu pengen belajar masak singkong, tapi diajarin Bu Nurul masak pizza. Pizza memang baik, tapi tidak menjadi kebutuhan Ibu. Nah, Bu Nurul tidak punya cara asesmen yang terbaik. Pizza aja bisa ini baguslah untuk Bu Nurul. Mungkin Ibu ngomongnya, kan gampang. Ya gampang bagi Ibu, tapi bagi dia mungkin pertanyaan Ibu, kemudian Ibu melihatin dia, itu menjadi momok tersendiri. Wah, ibunya ini melihatin saya. Sehingga dia tidak berani untuk menyampaikan kata gajah. Artinya Ibu harus melihat environment, lingkungan itu apa aja yang membuat dia tidak mau berbicara. Karena kalau informasi orang tuanya bisa berbicara. Artinya apa? Ke depan memang sekolah-sekolah itu guru PAUD, Bu Nurul dan teman-teman harus belajar tentang asesmen anak. Oke. Itu penting. Di asesmen anak ini guru harus tahu tentang perkembangan anak, teori perkembangan anak. Saya tidak yakin banyak guru PAUD yang kurang membaca atau kurang memahami tentang tugas perkembangan anak. Tidak semuanya, tapi kebanyakan. Misalnya belajar teori perkembangan Piaget, Bruckner, Vygotsky, perkembangannya punyanya Moleong. Oh, bahasa itu seperti apa? Oh, ini seperti apa? Oh, ini itu penting ke depan. Sehingga itu bisa dibuatkan perangkat asesmen, lalu tahu bagaimana cara mengasesmen sehingga memutuskan desain pembelajaran seperti apa, penanganan seperti apa, dia butuh apa, dia perlu apa, dia butuh situasi seperti apa. Ke depan guru PAUD ini harus diberikan. Kalau enggak, harus itu wajib. Iya, karena pada masa perkembangan Golden Age ini, kalau guru PAUD sebagai gawang pertama tidak melakukan yang terbaik bersama orang tua, anaknya ke depan menjadi punya hambatan yang lebih complicated di masa mendatangnya, sehingga dia tidak bahagia di masa mendatang. Oke, artinya sebagai guru kita bisa membantu ya Mas ya. Jika penanganannya benar, maka anak-anak bisa dapat penanganan lebih dini, begitu Mas Joko ya? Yes. Oke, minimal Bu. Kalau guru PAUD itu tidak bisa membantunya, guru PAUD tahu kemana kebutuhan anak itu bisa dipenuhi. Oke, siap. Waktunya tinggal 3 menit. Ini Mas Joko, 2 menit saya berikan kesempatan Mas Joko untuk closing sebelum teman-teman dada-dada semua bilang terima kasih. Silakan Mas, 2 menit. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Ini pertemuan yang luar biasa. Saya bangga pada ibu-ibu dan bapak-bapak guru-guru PAUD yang peduli, yang ingin
berusaha untuk membantu sebagian dari anak-anak, cucu, tetangga, putra-putri, ponakan yang sebagian punya masalah perkembangan. Oleh karena itu, anak-anak autism sebenarnya mereka ada dari rank kondisi yang sangat berat hingga kondisi yang sangat superior. Bapak ada barusan. Tapi itu tidak bisa ditemukan. Ya. Tentu itu tidak bisa ditemukan kalau guru-guru PAUD atau kita tidak punya kompetensi, keterampilan untuk menggali itu. Oleh karena itu, dari sisi karakteristik yang sudah saya tunjukkan, itu tidak sepenuhnya semua anak ada, tapi itu menjadi pertimbangan untuk guru melihat perkembangan anak. Kedua, kalau sudah mengetahui perkembangan anak ini berbeda dibanding anak-anak pada umumnya, maka ibu guru, bapak guru perlu mendorong orang tua untuk berkonsultasi ke psikolog untuk menentukan diagnosis ini. Tetapi diagnosis ini sebenarnya untuk kepentingan administrasi. Tetapi guru lebih penting mengetahui apa yang terjadi pada anak, sehingga guru bisa merencanakan apa yang perlu dilakukan oleh guru, apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk memberikan kebutuhan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Oke, Mas. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis ini. Teman-teman silakan di-unmute semua dan ditunjukkan wajahnya masing-masing. Silakan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Waduh, teman-teman mohon maaf. Maaf saya sebagai host jika banyak salah. Coba kita raise your hand semuanya ke Mas Joko. Tangannya dilambaikan. Kita ucapkan terima kasih semua. Ya. Pak Joko. Nah, ya Mas. Ini langsung akan live sendiri nanti. Terima kasih. Ya Mas Joko, gimana? Bapak Ibu bisa buka di jokoyuwonoautis.com. Oke, nanti saya share ya Mas ya. Saya share ke teman-teman ya. Oke. Terima kasih Mbak Nurul. Teman-teman, terima kasih ya. Mas Joko, terima kasih. Saya akan live-kan grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jazakumullah khairan katsir. Joko.